Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfi Farihatul Ula dari Pasca Sarjana IAIN Kediri dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pedoman Transliterasi Arab Latin pada mata kuliah BPKI, Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Khairul Umam, Magister Ilmu Usuluddin. Adapun agenda presentasi saya pada kali ini meliputi 6 agenda. Yang pertama adalah pendahuluan. Kedua, pengertian transliterasi. Ketiga, urgensi pembakuan transliterasi. Keempat, pedoman transliterasi. Kelima, tutorial transliterasi Arab Latin. Dan yang keenam adalah penutup. Langsung kepada agenda yang pertama, yakni pendahuluan. Menurut sejarah, Islam berada dalam zaman keemasan pada masa Al-Khilafah Al-Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Kala itu, negara Islam menjadi pusat kebudayaan dan peradaban dunia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada kala itu, ketika Islam menjadi pusat kebudayaan dan peradaban dunia, di masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Ma'mun terjadi yang namanya ilmuwan-ilmuwan Arab banyak menerjemahkan buku-buku Yunani untuk dipelajari. Mereka mengolah dan menemukan kembali disiplin ilmu baru seperti filsafat, kedokteran, aljabar, ilmu ukur, kimia, dan sastra. Nah, dari hasil penerjemahan itu, maka terjadilah yang namanya penyebaran bahasa Arab ke daerah-daerah non-Arab, di mana daerah-daerah itu beberapa di antaranya adalah daerah-daerah taklukan dari Islam. Sehingga pada masa Bani Abbasiyah bisa disebut sebagai masa yang paling banyak memberi sumbangan bagi kebangkitan bahasa Arab. Selain itu, selain bahasa Arab disebarkan, terjadi juga pengadopsian bahasa Arab yang banyak dilakukan oleh orang-orang non-Muslim dari negara-negara taklukan Islam. Sehingga terjadi evolusi yang sangat cepat dan signifikan pada bahasa di masa itu. Usaha orang Arab dalam mempelajari buku-buku Persia dan Yunani, dan orang non-Arab yang mempelajari bahasa Arab baik itu secara lisan maupun tulisan, tampaknya sudah membuahkan hasil. Jadi dari dua kegiatan itu, ditemukanlah yang pertama disiplin ilmu baru. Yang kedua, dari orang non-Arab yang mengadopsi bahasa Arab, mereka banyak menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam buku-buku terkait studi Islam. Semangat itu pun dimiliki oleh para ilmuwan Barat yang mengkaji ilmu dari negara Arab. Pengkajian itu dilakukan dengan gerakan penerjemahan terhadap buku-buku ilmiah Arab, di mana usaha itu banyak dilakukan oleh para orientalis yang ingin mempelajari agama dan kebudayaan Arab. Nah, buktinya saat ini banyak dijumpai buku-buku tentang studi Islam yang ditulis oleh orang-orang non-Muslim. Ketika karya itu tersebar di penjuru dunia, maka untuk mencegah kesalahpahaman dalam pemaknaan istilah-istilah yang dipakai, maka para penulis memakai sistem transliterasi. Jadi tujuannya ada sistem transliterasi itu untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.
Karena berbeda tulisan sedikit saja, maknanya sudah berbeda kalau itu terkait dengan huruf Arab. Seorang muslim, meskipun dia itu seorang muslim, dia juga masih membutuhkan yang namanya sistem transliterasi karena ada seorang muslim yang pengetahuannya itu lemah terhadap baca tulis Al-Quran atau baca tulis Arab. Sehingga dengan adanya sistem transliterasi, orang yang masih sulit untuk membaca Arab, maka dia akan dimudahkan membaca Arab dengan media transliterasi itu tadi. Selain itu juga meskipun ada orang-orang yang mampu membaca huruf Arab, dia itu juga tetap membutuhkan yang namanya pedoman transliterasi gunanya untuk mempermudah penulisan di dalam ranah karya-karya tulis ilmiah. Di situ akan memudahkan dia menggunakan sistem transliterasi dengan menuliskan huruf Arab langsung menggunakan abjad, bukan tulisan Arab. Jadi abjad Indonesia misalnya, bukan tulisan-tulisan Arab. Pedoman itulah yang nantinya digunakan untuk memudahkan pemahaman bangsa Indonesia terhadap tulisan Arab, yaitu pedoman transliterasi itu tadi. Kemudian untuk golongan akademisi, pedoman ini bermanfaat untuk mentransformasikan bahasa sumber referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah seputar tentang pedoman transliterasi Arab Latin. Selanjutnya memasuki agenda yang kedua, yakni pengertian transliterasi. Diketahui secara etimologi, kata transliterasi itu berasal dari bahasa Inggris transliteration, yang berarti lambang bunyi, fonem atau kata dalam sistem penulisan atau lambang yang ditentukan menurut aturan tata bahasa. Sedangkan secara terminologi, kata transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Nah, untuk poin ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan transliterasi di Indonesia, kita di sini bicara di Indonesia ya. Transliterasi di Indonesia itu adalah transliterasi Arab Latin. Itu yang dimaksud sistem transliterasi yang ada di Indonesia, yakni penyalinan lambang bunyi huruf Arab ke dalam sistem penulisan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya atau simbol-simbol. Dan pengalihan huruf-huruf itu harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah dan sistematis. Kenapa harus seperti itu? Karena pedoman transliterasi itu ada banyak. Dan setiap pedoman memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika kita menggunakan pedoman yang satu, maka pedoman itu harus digunakan dari awal penulisan hingga akhir penulisan. Jangan sampai dicampur dengan pedoman yang lain, karena hal itu akan menimbulkan kerumitan dalam hal pembacaannya nanti. Bisa menimbulkan yang namanya kesalahpahaman makna. Nah, selanjutnya agenda yang ketiga yakni urgensi pembakuan transliterasi. Pembakuan pedoman transliterasi berarti penyeragaman kaidah penulisan transliterasi. Pembakuan tersebut dibatasi sebagai proses penyeragaman bahasa yang diterima secara luas, meskipun masih terdapat modifikasi kecil di sana-sini. Pembakuan transliterasi dibutuhkan oleh negara yang banyak mengkaji studi Islam. Nah, karena kita membahas ranah Indonesia, maka pedoman transliterasi di Indonesia itu disusun menurut ejaan yang disempurnakan atau
EYD. Jadi, adanya pembakuan transliterasi itu kan dikatakan dibutuhkan oleh negara yang banyak mengkaji tentang studi-studi Islam. Itu perlu, karena mereka yang membahas tentang studi Islam dikatakan di sejarah tadi bahwa mereka mengadopsi bahasa Arab. Pengadopsian itu maka sangat memerlukan yang namanya sistem transliterasi itu tadi, di mana masing-masing negara mereka tuh mempunyai aturan-aturan pengucapan bahasa tersendiri yang sudah mengakar dan sulit untuk dirubah. Maka dari itu yang menyebabkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam menyeragamkan pedoman atau kaidah transliterasi itu gagal. Maksudnya begini, ada pihak yang menginginkan pedoman transliterasi yang dia bikin itu bisa digunakan oleh semua kalangan, semua institusi. Akan tetapi, mengingat bahwasanya setiap negara itu punya aturan pengucapan bahasa tersendiri dan itu sudah mengakar dan sulit untuk dirubah, maka ya setiap negara itu memiliki sistem pedoman transliterasi yang berbeda-beda. Kok negara dengan negara? Di satu negara Indonesia ini saja sudah memiliki pedoman transliterasi yang bermacam-macam. Misalnya kampus A dengan kampus B itu sudah berbeda. Mereka menerapkannya itu menggunakan sistem pedoman transliterasi yang mana. Nah, maka dari itu pada saat dahulu kala ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka itu mengadakan namanya seminar. Di situ disebut sebagai Puslitbang Lektur Agama. Mereka mengadakan seminar tentang usaha pembakuan transliterasi pada tahun anggaran 1985-1986. Usaha itu dikuatkan dengan adanya keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543B/U/1987. Nah, dari hasil pada saat seminar itu dibahas beberapa makalah yang disampaikan oleh para ahli, yang seluruhnya itu memberikan kontribusi ke arah sistem transliterasi itu. Seminar itu juga membentuk suatu tim yang bertugas untuk merumuskan hasil seminar yang kemudian akan dibawa ke Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin tahun 1985-1986. Di mana tim itu beranggotakan 5 orang. Ada Haji Sawabi Hasan MA, Ali Audah, Profesor Ghazali Dunia, Profesor Dr. HB Yasin, dan Dr. Andes Sudarno MED. Kemudian dari hasil pertemuan itulah, maka disusunlah yang namanya Pedoman Transliterasi Arab Latin yang baku. Dan yang baku itu yaitu ini, disusun menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Di mana pedoman yang menganut EYD itu prinsip pelambangannya adalah satu fonem, satu grafem. Sedangkan huruf Arab yang tidak dapat dilambangkan dalam huruf Latin dibakukan dengan memakai simbol diakritik. Nah, simbol diakritik itu apa? Yaitu tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf itu. Misalnya tanda petik. Misalkan pada huruf E. Huruf E itu bisa dibaca E, bisa dibaca E. Jika dia diberi tanda petik di atas atau tanda layar, nah itu bisa dibaca E, bukan E. Nah, itu kalau contoh tanda layar. Kalau tanda petik itu nanti juga ada lagi, akan dibahas pada agenda yang selanjutnya. Jadi pembakuan transliterasi itu penting
karena kesalahan penulisan transliterasi dapat berakibat fatal pada pemaknaan bahasa Arab. Selain itu, penting bagi ilmuwan yang menemukan istilah-istilah Arab namun tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Hal ini menjadikan istilah-istilah tersebut ditulis apa adanya sesuai pedoman transliterasi. Menuju agenda selanjutnya, yakni tentang pedoman transliterasi, inti pembahasannya. Untuk melakukan penyeragaman transliterasi, dibutuhkan pedoman transliterasi Arab Latin yang umumnya mengacu pada Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 nomor 158/1987 dan 0543.B/U/1987 sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi kalau di Indonesia yang diterapkan itu adalah SKB ini. Biasanya ini diterapkan di perguruan-perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula beberapa pedoman yang menjadi acuan, antara lain 1. Pedoman transliterasi Arab Latin ISO, International Standard Organization. Kedua, Pedoman Transliterasi Departemen Agama 1957. Ketiga, Pedoman Transliterasi Library of Congress atau LC. Keempat, Pedoman Transliterasi Majelis Bahasa Indonesia Malaysia atau MPIM. Nah, kalau di Indonesia yang umum digunakan itu ya SKB ini atau ISO. Kalau SKB biasanya digunakan pada karya tulis sejenis skripsi, tesis di lingkungan perguruan tinggi. Tapi kalau ISO ini biasanya digunakan pada artikel-artikel jurnal. Di situ perbedaannya. Nah, membahas tentang SKB dan ISO, keduanya ini memiliki perbedaan penulisan transliterasi Arab Latin. Di mana akan kita bahas yang pertama adalah terkait konsonannya. Kita klik, coba kita lihat. Nah, ini sudah saya sajikan, di mana yang bergaris, yang berwarna kuning ini adalah transliterasi SKB. Sedangkan yang biru ini adalah transliterasi ISO. Kita lihat perbedaannya di mana. Nah, ini untuk alif, ba, dan ta. Ini tidak ada perbedaan. Nah, baru yang sa. Sa, kalau di SKB menggunakan S titik 1 di atas. Tapi kalau ISO dia menggunakan TH. Ini saya tulis double seperti ini tuh maksudnya kalau kapital itu seperti ini, kalau tidak kapital atau huruf kecil ya seperti ini. Begitu pula dengan yang simbol S ini. S ada titik kecil 1 di atas. Nah, ini yang dimaksud dengan tanda diakritik tadi. Salah satunya tuh ya seperti ini, ada titiknya 1 di atas seperti ini. Nanti juga ditemukan lagi tanda peti seperti ini. Nah, sebelum sampai ke situ kita lihat dulu mana lagi ya yang membedakan antara ISO dan SKB. Nah, kita lihat dulu contoh penulisannya. Kalau sa di SKB itu ditulisnya seperti ini transliterasinya. Saljun, pakai S titik 1 di atas. Saljun. Kalau ISO berarti menggunakan TH. Saljun. Bacanya sama, tapi penulisannya berbeda. Selanjutnya mana lagi yang berbeda? Ini kalau jim, ha, ho sama, dal juga sama. Nah ini zal. Zal berbeda. Kalau di SKB menggunakan Z titik 1 di atas. Kalau ISO menggunakan DH. Nah contohnya nih zibun. Zibun seperti ini kalau SKB. Kalau ISO ya seperti ini, zibun. Nah,
Untuk masalah ini, tanda petik atau diakritik yang jenis ini berbeda-beda. Ada yang menggunakan tanda petiknya itu menggunakan keyboard yang di samping enter itu, yang keyboard ini. Nah, ada yang menggunakan seperti ini. Tapi ada juga yang menggunakan dari insert simbol ini, terus menggunakan tanda petik di simbol itu. Dicari. Mana? Jadi tanda petiknya itu berbeda kalau yang di simbol ini. Ini sudah pernah saya cari. Jadi itu seperti ini. Ada yang menggunakannya seperti ini. Coba bedanya dilihat. Nah, ada yang seperti ini ya. Ada yang seperti ini teman-teman. Itu sama saja. Terkadang ISO itu menggunakan ada yang begini, ada yang pakai yang keyboard langsung manual, ada yang pakai di simbol. Itu kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi kalau masalah itu tidak terlalu diribetkan ya, tidak terlalu dirumitkan. Jadi sama saja. Itu kalau menurut dari pengamatan saya. Mungkin kalau teman-teman menemukan hal yang lain, yaitu silahkan. Tapi ini kalau menurut pengamatan saya seperti itu. Sedangkan perbedaan yang lainnya itu bisa kita temukan lagi pada huruf shin. Nah, kalau SKB itu menggunakan SY. Tapi kalau ISO menggunakan SH. Nah, Syamsun. Jadi begini. Ini SKB, kalau ini ISO. Kemudian short, dot, O sama do ini sama, orange juga sama, dan seterusnya itu sama. Nah, sama kan? Ya, sama. Ini kalau A, nah kalau A ini kan dia tidak bisa, bukan A, maksud saya hamzah. Kalau hamzah itu dia kan tidak bisa disimbolkan. Dia tidak bisa disimbolkan dengan huruf. Maka dari itu dia hanya menggunakan tanda diakritik saja, tanda petik saja seperti ini. Sa'ala. Kalau misalkan ada pertanyaan, bukankah hamzah itu disimbolkan dengan A? Oh, itu tentu tidak, karena berbeda. Ini kita membahas yang namanya konsonan. A itu adalah vokal. Kalau vokal di dalam sistem transliterasi, dia itu melambangkan harokat fathah. Fathah itu disimbolkan dengan huruf vokal A. Kalau kasroh itu disimbolkan dengan huruf I. Kalau dhammah disimbolkan dengan vokal U. Sedangkan kita berbicara tentang konsonan, maka hamzah itu disimbolkan dengan tanda diakritik ini, tanda petik. Nah, sa'ala seperti itu. Nah, kita kembali kepada perbedaan tersebut ya. Perbedaan pedoman transliterasi dalam konteks maddah. Ternyata tidak ditemukan perbedaan, sama saja. Ini saya besarkan, saya zoom. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwasannya kalau tanda vokal di dalam penulisan Arab yang ditransliterasikan itu kan disimbolkan dengan huruf A, itu kalau fathah. Nah, fathah dan alif, dia jadinya A. Ini maksudnya fathah dan alif itu apa? Yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i fathah bertemu dengan alif itu kan dibaca panjang. A. Nah, maka tanda maddahnya itu adalah huruf vokal A diberi tanda strip di atasnya. A dan garis di atasnya. Contoh, kitabun. Nah, penulisannya seperti ini. Kitabun. Tuh. Sama halnya dengan kasroh dan ya. Nah, seperti ini. Halimun. Halimun. Nah, kalau dhammah dan waw juga sama halnya. Rasulun. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kembali kepada kata sandang.
Nah, perbedaan dari segi kata sandang seperti apa? Kita klik. Nah, ini kita tujukan langsung pada pedoman penyusunan karya tulis ilmiah. Ini saya ambil dari pedoman IAIN Kediri, 2021, jadi yang terbaru. Kita cari transliterasi di lampiran 7, oke. Nah, ini ketemu. Jadi kalau di IAIN Kediri itu menggunakan sistem transliterasi dari SKB itu tadi ya. Jadi ya seperti ini penulisannya. Ini kenapa kok seperti ini? D, terus ada tanda kurungnya seperti ini. Nah, itu adalah tombol pintasan dalam penulisan huruf dot. Itu nanti akan saya tunjukkan pada tutorial setelah ini. Ya, jadi menggunakan tombol pintasannya itu seperti ini, kemudian diganti menggunakan font Times New Arabic, yaitu nanti bisa berubah menjadi D yang di bawahnya ada titik. Seperti yang sudah saya tunjukkan pada yang itu tadi. Pada perbedaan konsonan. Nah, seperti ini. Seperti ini nanti jadinya. Nah, seperti ini ya. Tombol pintasannya ya seperti itu tadi, D dan tanda kurung terbalik gitu. Kemudian tadi kan kita membahas kata sandang ya, kata sandang kita cari dulu. Nah, sebelum ke kata sandang kita membahas dulu yang konsonan rangkap. Nah, oh iya, kenapa kok di penulisan tadi saya hanya menuliskan 3 saja? Maksudnya di presentasi tadi hanya konsonan, maddah sama kata sandang, karena ketika itulah yang paling urgen, yang paling penting. Yang lainnya itu mengikuti, lainnya juga penting, tapi yang paling penting itu ada 3 itu. Yang berbeda. Bukan berbeda sih, tadi ada juga yang sama kan, yang maddahnya itu, tapi yang paling penting itu ya itu, umumnya yang digunakan untuk itu. Yang lainnya itu mengikuti, misalkan ya, maksud saya kita bahas dulu yang masalah konsonan rangkap. Oke, sebelum masuk ke kata sandang, kita bahas dulu konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu disebut sebagai syaddah atau syiddah, yang bersumber dari ya nisbah, ya yang ditulis sebagai petunjuk sifat, ditulis coretan di atasnya. Nah, jadi begini maksudnya. Kita kan kalau di bahasa Arab itu menemukan Ahmadiyah. Ini mimnya kedobelan ya teman-teman. Sebenarnya ada 1, cuma ini salah pengetikan, jadi mimnya ada 2. Biasanya kan kita menemukan Ahmadiyah kalau di Arab. Terus kalau ditransliterasikan bagaimana? Ya seperti ini, Ahmadiyah. Jadi bukan dia, tapi dia. Bukan D-I-Y-Y-A-H, tapi D, I ada stripnya begini, terus Y, A, dan H. Gitu. Tapi kalau konsonan rangkapnya itu berasal dari bukan ya nisbah, maka ditulis double hurufnya, baru ditulis double. Contoh, bala, maka ditulislah B-A-L-L-A gitu. Selanjutnya tak marbutoh. Nah, ini tak marbutoh. Jadi sama ya teman-teman antara SKB dan ISO. Perihal konsonan rangkap tak marbutoh ini nanti sama. Untuk tak marbutoh, misalnya bila misalnya tulisan jamaah, jadi bila dimatikan itu ditulis aha, jamaah, begini ditulis jamaah, bukan jamaat. Berbeda ketika dia itu berangkai dengan kata lain atau biasa disebut mudhof ilaih, maka ditulis AT. Contohnya nirmatullah, maka ditulis nirmat pakai T bukan nirmah, terus baru Allah. Begitu. Itu kalau
kondisinya sebagai mudhof. Nah, kemudian ini vokal pendek tadi sudah disinggung ya. Berarti a, i, u yang tadi menggunakan fathah, kasroh, dan dhammah. Terus vokal panjang atau maddah tadi juga sudah dibahas. Kemudian ini, nah ini apa? Bunyi hidup double. Bunyi hidup double atau diftong Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf AY dan AW masing-masing untuk I dan AU. Jadi kalau kita menemukan di bahasa Arab itu I terus AU itu penulisannya juga sama. Jadi A maksudnya sama tuh sama dengan apa yang kita vokalkan. A dan Y itu kalau di Indonesia ya abjadnya seperti itu. A dan Y itu I. Kalau AU itu pakai A dan W. Nah ini masuk kepada kata sandang. Kata sandang. Jika terdapat huruf alif dan lam yang diikuti huruf komariah maupun diikuti huruf syamsiah, huruf al ditulis al. Contoh al-jami'ah, maka ditulis al-jami'ah. Asyi'ah ditulis al-syi'ah. Jadi bukan AS, ASY atau ASH, tapi AL. AL strip SHI, I-nya panjang karena ini huruf ya yang sebelumnya itu didahului harokat kasroh, maka I-nya ini ditulis panjang. I tanda petik AH. Al-syi'ah, lah H-nya ini kan tak marbutoh yang dia itu berdiri hanya satu kata, maka ditulis H. Jadi ketika kita menemukan transliterasi terus tulisannya itu seperti ini al-syi'ah, maka bacanya juga jangan al-syi'ah tapi asyi'ah sesuai dengan kaidah al-syamsiahnya. Jadi harus pandai-pandai membedakan mana itu al-qamariyah, mana al-syamsiyah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang huruf besar atau huruf kapital. Walau sistem tulisan Arab itu tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku atau EYD itu huruf kapital. Misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, misalnya orang, tempat, dan bulan. Nah, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Nah, jadi kalau di EYD itu penggunaan kapital itu ya untuk menulis huruf awal nama diri, orang, tempat, bulan, itu ditulis besar. Selain itu juga digunakan untuk menulis kapital pada kata di awal kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang al, seperti ini misalnya, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Misalnya namanya tuh kan al-syi'ah, bisa asyi'ah ya namanya. Nama seseorang itu misalnya asyi'ah. Maka yang ditulis kapital itu ya S-nya, bukan A. Karena al ini adalah kata sandang. Jadi yang diberi huruf kapital itu ya huruf kata dasarnya itu S, syi'ah, S-nya. Kata aslinya maksud saya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A yang ini kata sandang itu ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi asyi'ah, A-nya besar. Ketentuan itu juga berlaku sama untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al.
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Oh iya, sebelum masuk kepada yang judul, itu kalau misalkan tadi kan dikatakan al itu boleh ditulis besar ketika di awal kalimat. Di awal kalimat itu kan berarti bisa di awal alinea, bisa di awal setelah tanda titik. Nah, itu baru ditulis besar A-nya. Tapi kalau dia itu berada di tengah, maka A-nya kecil. Yang besar yang huruf aslinya, kata aslinya. Kalau dia itu tentang terkait nama orang atau nama tempat, nama bulan, dan ya nama-nama tertentu yang berdasarkan EYD itu harus ditulis kapital. Nah, berkaitan dengan judul juga sama. Kalau misalkan judulnya itu menggunakan kata sandang al, maka penulisannya itu juga mengikuti kaidah yang sama dengan penulisan nama diri orang itu. Nah, nama dirinya tadi, misalkan namanya tadi kan Asyiah, maka kaidahnya seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau judul juga sama seperti itu. Jadi contohnya, saya bikinkan judul saya buka dulu Word-nya. Misalkan judul Asbabul bukan misalnya Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim kalau di awal kalimat berarti A-nya besar, strip Al-Qur'an Al-Karim. Gini. Baru kemudian ganti menggunakan Times New Arabic. Nah, seperti itu. Ini kalau baik itu terletak di dalam teks maupun dalam catatan rujukan tuh tulisannya seperti ini. Yang besar itu yang A-nya di awal, A-nya yang ini itu kecil saja. Tapi berbeda lagi ketika dia ini berada di tengah-tengah kalimat. Ini kalau di awal kalimat misalnya kan ini contoh ya. Contohnya itu misalkan Al-Qur'anul Karim adalah ini tadi fontnya berapa? Harus sama ya. Fontnya kalau misalkan ini font 20, ini juga harus 20. Tapi seyogianya tuh tidak berpatokan pada ininya, pada yang transliterasi, tapi berpedoman pada kalimat yang umum. Secara umumnya itu kalau dia fontnya 12, maka yang transliterasi juga harus ikut 12 fontnya. Nah, misalkan Al-Qur'anul Karim adalah bla bla bla. Nah, itu ya begini penulisannya. Tapi kalau dia berada di tengah, misal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab suci bernama misalkan begini. Nah, Al-Qur'anul Karim ini kan berada di tengah-tengah kalimat toh. Maka penulisannya seperti ini. A-nya jadi kecil. Nah, seperti itu. Al-Qur'anul Karim yang besar hanya Q sama K. Seperti itu. Itu kalau perihal judul. Oh ya, kalau judul maka harus ditulis miring. Harus ditulis miring seperti ini. Tapi kalau nama orang, misalnya Al-Ghazali ya. Al-Ghazali, kalau di awal kalimat A-nya besar, Al-Ghazali, misalnya gini ya. Nah, ini ditulis tegak. Jadi semua sistem transliterasi, maksud saya penulisan transliterasi, selain itu berkaitan dengan nama orang, dan juga selain itu berkaitan dengan nama orang, maka penulisannya itu ditulis miring seperti ini. Selanjutnya berkaitan dengan kata dalam rangkaian frase dan kalimat. Tetap konsisten dengan rumusan di atas. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh, Syekhul Islam.
Maka syekh itu ditulis kalau menurut ini SKB. Oh iya, maaf ya teman-teman, ternyata ini ada salah pemahaman dari saya. Karena waktu dulu saya mengerjakan skripsi, pedoman transliterasi yang digunakan IAIN Kediri yang saya gunakan waktu itu menggunakan yang SKB itu, bukan yang ini. Ternyata ini setelah saya amati, coba lihat. Ternyata di pedoman KTI IAIN Kediri 2021, dia itu menggunakan ISO. Kenapa kok bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kita lihat saja yang dal. Dal itu menggunakan DH. Kalau shin menggunakan SH. Seperti itu ya. Jadi pedomannya sudah berganti. Mohon maaf karena sejak awal saya baru sadar. Ternyata berbedanya di sini. Iya ya, pantesan dari tadi saya bingung ketika bertemu ini pada kata ini tadi ya. Nah, di sini saya bingungnya di sini. Al-Syiah. Kenapa kok menggunakan SH? Bukankah kalau SKB itu SY? Ternyata IAIN Kediri sudah berganti menggunakan ISO, bukan SKB lagi. Jadi Al-Syiah, yaitulah pedoman karya tulis itu bisa berubah-ubah ya, tergantung ketetapan dari institusi masing-masing. Mau dia menggunakan yang SKB, mau dia menggunakan ISO, ya sesuai dengan kesepakatan bersama dalam institusi tersebut. Yang terpenting dalam penulisannya itu harus sistematis peraturan. Oke, lanjut kepada yang tadi, kata dalam rangkaian frase dan kalimat. Jadi sekali lagi ya, saya tekankan bahwasanya di IAIN Kediri itu menggunakan ISO ya. Maka dalam penulisan Syekhul Islam itu menggunakan SH AYKH untuk syekh. Nah, al-Islamnya ini juga ditulis al-Islam. Yang besar I-nya toh, bukan yang A. Karena al tadi adalah kata sandang. Jadi yang dibesarkan itu huruf I dan juga huruf S. Syekhul Islam. Itu kalau berkaitan dengan huruf kapital juga. Nah, berkaitan dengan hal ini nanti ada kaitannya dengan yang di lain-lain ini, yaitu kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti kata ijma, nas, Al-Quran, dan hadis tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. Jadi kalau di KBB itu sudah ditemukan kata bakunya, misalnya ijma tidak perlu lagi kita transliterasikan menjadi I, J, M, A, terus tanda petik. Itu tidak perlu. Tapi ya sudah, kita mengikuti KBBI. Terus misalnya nas. Nas itu kalau di KBBI tulisan nas itu sebenarnya bukan ada H, bukan seperti ini, tapi NAS gitu saja. Terus Al-Quran itu kalau di KBBI itu A-nya besar, seperti ini loh kalau di KBBI itu penulisannya begini, Al-Quran. Kalau nas itu ya seperti ini, nas begitu. Kemudian tadi apalagi hadis ya, hadis itu kalau di KBBI seperti ini. Nah, bukan HDTS, tapi yang ini. Yang ini tuh tidak seperti ini. Tapi kenapa kok di pedoman itu dituliskan seperti itu? Karena di dalam sebuah karya tulis, karya ilmiah di setiap institusi, meskipun ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi pedoman dalam penulisan, tapi di dalam kepenulisan itu ada yang namanya gaya selingkung. Gaya selingkung ini resmi dilakukan di institusi itu. Misalnya contoh Al-Quran ini.
Meskipun Al-Quran itu di KBBI ditulis seperti ini, tapi kalau di gaya selingkuh institusi terkait itu menulisnya dengan Al-Quran yang begini, maka ya harus mematuhi penulisan yang ini. Kalau kita menulisnya dalam ranah institusi tersebut. Kalau di luar institusi ya terserah kita boleh menggunakan yang ini atau yang ini, tergantung bagaimana kesepakatan institusi kepenulisan yang kita ikuti. Begitu. Hadis juga sama. Kalau gaya selingkuhnya menggunakan TS, maka ya harus diikuti. Tapi kalau kepenulisannya sudah seperti ini, maksud saya kalau di luar gaya selingkuh itu, boleh menggunakan yang seperti ini. Oke. Nah, sudah habis tentang pedoman transliterasi yang digunakan IAIN Kediri. Selanjutnya kita kembali ke presentasi. Nah, kita memasuki tutorial transliterasi Arab Latin. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan sebelum menggunakan transliterasi Arab Latin, harus menginstal dulu font Times New Arabic dan memilih font tersebut dalam program under Windows atau Microsoft Word yang sedang digunakan. Cara installnya gimana? Yang pertama, kita download dulu font Times New Arabic-nya. Ini sudah saya sediakan linknya ini. Nanti insya Allah akan saya sertakan di kolom deskripsi. Ini kita klik ya. Oke, pertama kali ini kita klik dulu linknya. Untuk mendownload font Times New Arabic. Nah, ini sudah masuk kepada link font Times New Arabic .rar, ini sudah tertulis di sini. Sebenarnya saya tadi sudah menyiapkan supaya ketika saya mempresentasikan itu tidak terlalu lama seperti ini. Tapi ternyata membuka kolom baru lagi ya teman-teman, bukan di sini. Ya, tidak apa-apa. Kalau sudah terbuka seperti ini, maka kita download dulu. Kita download dulu, diklik. Nah, ini karena saya sudah pernah mendownloadnya, maka sudah otomatis tersimpan di download saya. Karena sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya yang harus saya lakukan adalah salin nama file. Kita menuju ke local disk C. Sebelumnya tuh bentuknya seperti ini loh. Seperti ini. Sebelum habis di-download bentuknya tuh rar seperti ini. Maka harus klik kanan dulu, baru extract files atau extract here. Terserah. Kalau extract here berarti di tempat folder ini, sama di folder sini. Tapi kalau extract files itu di tempat yang berbeda. Nah, setelah berhasil diekstrak, maka tinggal kita gunakan. Nah, ini kalau dari pendownloadan, dari RAR-nya tadi sudah diberikan panduan transliteration. Before using this table, you must first install the Times New Arabic font. Table of the system of transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies McGill University. Nah, jadi sebelum menggunakan tabel pedoman itu tadi baik SKP ataupun ISO, maka penting untuk menginstal dulu Times New Arabic, karena dalam penulisan Times New Arabic, penulisan sistem transliterasi itu nanti fontnya berbeda dengan font yang kita gunakan pada penulisan
kalimat-kalimat selain transliterasi. Jadi dia menggunakan font Times New Arabic. Begitu. Langsung kita masuk kepada file kosong ya. Kalau sudah di-download dan di-install, diekstrak, maka akan langsung saja kita sekarang kita praktek menulis di lembar kosong. Nah, di sini kan tadi kita sudah mendownload Times New Arabic. Maka kita cari terlebih dahulu fontnya itu sudah ada apa belum di kolom font di sini. Nah, kalau teman-teman sudah mendownloadnya, nanti dia akan muncul di jenis font di sini, Times New Arabic. Ini karena sudah sering kali saya gunakan, maka munculnya di sini. Tapi kalau belum sama sekali, maka dia muncul di urutan abjad T tentunya ya. Times New Arabic. Nah, di sini di atasnya Times New Roman. Kalau sudah seperti itu, sebelum melakukan penulisan, yang pertama kali kita harus pahami bahwasannya dalam penulisan sistem transliterasi itu ada dua. Yang pertama, boleh kita menggunakan tombol kombinasi keyboard. Boleh juga kita menggunakan insert, kemudian simbol. Terserah. Akan tetapi itu nanti hasil penulisannya pun juga berbeda. Pertama kita menggunakan tombol kombinasi terlebih dahulu. Kalau tombol kombinasi yang perlu kita hafalkan, perlu kita kenal, pahami, itu adalah yang pertama huruf besar dan titik di bawah. Misalnya huruf konsonan short tadi di huruf ini. Ya, misalkan ini dulu, kita kenal yang ini dulu. Oke, kita copy. Bagaimana sih kita menulis seperti ini? Bagaimana rumusnya? Saya tuliskan bahwa rumusnya dia kalau huruf kapital maka berbeda. Kalau kapital dia berbeda. Oh, ini sudah otomatis menggunakan Times New Arabic ya teman-teman, karena memang sejak dari penulisan di tabel tadi saya sudah menggunakan Times New Arabic. Jadi di sini ketika saya spasi maka juga akan menjadi Times New Arabic. Tapi ini kita pindah dulu menjadi Times New Roman misalnya ya. Kalau kapital itu rumusnya begini. Shift plus maksud saya Shift plus, ini kalau huruf kapital jadinya nanti seperti ini. Kita ketik huruf S besar dulu, kemudian dipraktekkan secara bersamaan Shift dan nah hasilnya memang seperti ini. Baru setelah kita ganti fontnya menjadi font Times New Arabic, maka hasilnya nah begini. Sudah bisa dipahami. Selanjutnya huruf kecil. Kalau huruf kecil itu bagaimana? Kalau kecil rumusnya, sebentar, ini fontnya masih ikut di atasnya, saya ubah dulu. Misal, bukan, sama dengan Shift plus kurungnya yang berbalik. Nah, bedanya di situ. Hasilnya begini nanti. S-nya juga harus kecil kan? Kan memang kita menulis yang huruf kecil, Shift dan kurung secara bersamaan. Kemudian diganti font. Nah, hasilnya begini. Kemudian setelah itu
Bagaimana kalau titiknya di atas? Seperti huruf Tha di pedoman SKB. Nah, seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, kita praktekkan dulu. Kita paste di sini. Untuk kapital dan kecilnya juga berbeda rumusnya. Pertama kita kapital dulu. Sama dengan rumusnya adalah shift plus nah, shift plus ini. Hasilnya sama dengan S, kemudian, nah, gini baru diganti font, jenis fontnya. Jadi, kalau huruf kecil, rumusnya begini. Shift plus Oke, ini fontnya ganti lagi. Kita samakan dengan di atasnya dulu ya. Oh, berbeda. Nggak apa-apa. Yang terpenting jangan Times New Arabic dulu. Karena teman-teman nanti supaya tidak bingung. Kalau teman-teman mau langsung praktek Times New Arabic langsung, hurufnya juga boleh, terserah. Tapi ini saya kenalkan dulu sebelum diubah ke Times New Arabic bagaimana, dan setelahnya bagaimana, supaya mengenal dulu lebih dahulu. Kalau huruf kecil itu shift dengan huruf ini, dengan tanda ini maksud saya. Hasilnya begini. S kemudian diganti. Nah, jadi kalau teman-teman nanti sudah handal, boleh langsung. Nah, sekarang huruf yang maddah. Kalau maddah tadi, kalau vokal A, fathah, itu kan menggunakan vokal A. A yang dibuat panjang. Panjang seperti ini. Atau A seperti ini. Itu rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Kalau kapital, sebentar. Ya, kita rumusnya begini. Shift plus, ini kalau kapital, sama dengan A. Kita blok dulu, baru diganti Times New Arabic. Nah, ini kalau besar. Tetapi kalau kecil, sama dengan shift plus, ini sengaja tidak saya tap karena ya memang ini sengaja tidak saya menggunakan tab, tapi spasi secara manual saja. Sama dengan A kecil, kemudian ini, terus kita ganti fontnya menjadi Times New Arabic. Nah, begini. Kemudian kalau huruf maddah ya dan kasroh setelah itu ada ya sukun, maka maddahnya seperti ini. Vokalnya kan seperti ini toh. I,
begini. Ini otomatis sudah terjadi seperti ini, sudah terbentuk seperti ini tuh karena memang fontnya itu sudah Times New Arabic otomatis dari hasil enter tadi. Ya, jadi teman-teman tidak perlu bingung. Kalau sudah fontnya langsung diganti sejak awal, maka tulisannya itu sudah otomatis langsung terbentuk dengan beserta diakritiknya. Tapi kalau belum diubah, maka ya seperti tadi, S-nya masih diikuti dengan ini, begitu ya. Paham kan maksud saya? Ya, insya Allah semoga paham ya. Kalau rumusnya I yang begini dengan I kecil yang seperti ini itu sama dengan penerapan pada vokal A. Shift plus ini kurung kecil dan kurung kecil yang terbalik seperti itu. Nah, itu kalau menggunakan kombinasi tombol. Selanjutnya, kalau menggunakan simbol insert symbol. Kalau menggunakan insert symbol, itu nanti hasilnya akan berbeda teman-teman. Coba lihat. Ini saya enter ya, saya kasih lahan kosong di sini. Misalnya kita mengetik Asbabul wurudul hadis. Asbab al wurud al hadis. Nah, ini otomatis terganti karena memang fontnya sudah Times New Arabic. Nah, ini gimana kok hadis kan tadi katanya kalau sudah ada di KBBI harus menggunakan yang di KBBI, tidak perlu dengan cara yang transliterasi. Kenapa kok seperti ini? Sebelumnya ini ditulis miring dulu ya teman-teman. Nah, karena ini kan bukan nama orang, jadi harus ditulis miring. Dan penulisannya itu meskipun hadis sudah dibakukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kan tulisan di depannya ini menggunakan sistem transliterasi, maka hadisnya ini juga harus mengikuti kata yang ada di depannya karena dia itu kedudukannya di sini merupakan kata sambungannya dari asbabul wurudul hadis. Sedangkan kalau mau menggunakan kata baku berdasarkan yang ada di KBBI, maka jangan asbabul wurudul hadis, tapi ya sebab-sebab turunnya hadis, begitu. Turunnya hadis atau sebab-sebab hadis turun. Seperti ini tulisannya. Baru boleh menggunakan hadis. Nah, kita kembali kepada penulisan yang menggunakan kombinasi tombol dan insert symbol. Ini kalau kombinasi tombol. Kombinasi tombol. Ini saya tulis di sini. Tapi kalau kita menggunakan insert symbol, hasilnya akan berbeda. Coba lihat dulu. Misal, kita menulisnya menggunakan sama ya, kita samakan asbab, insert, simbol. Kita cari. Kalau sudah pernah dicari, dia akan muncul di recently di sini. Tapi kalau belum, teman-teman perlu mencarinya di more symbols. Dicari di situ. Huruf A kecil yang ada stripnya di atas. Dicari. Nah, ini ketemu. Baru di insert. Close. Nah, asbab al urut U-nya juga yang ada di simbol. Ini karena sudah pernah saya cari, maka muncul di sini. Kalau teman-teman belum mencarinya,
itu baru nanti dicari di more symbol. Al, H-nya itu juga yang di sini. Nah, terus ditulis miring, coba. Ditulis miring. Miring dan times New Arabic. Nah, berbeda. Berbeda loh teman-teman. Ini kalau insert simbol. Bedanya di mana tuh sebenarnya? Di sini kalau insert simbol, A-nya ini, A maddah, dia tidak bisa berubah menjadi font Times New Roman. Lihat, fontnya tetap dia tidak bisa berubah ke Times New Arabic. Times New Roman dia tetap di situ. Meskipun teman-temannya ini sudah berganti menjadi Times New Arabic, tapi di yang A maddahnya itu tetap di Times New Roman. Coba kita ganti lagi. Nah, dia akan tetap tidak bisa diubah. Dan akan berbeda kalau dia dari kombinasi tombol, penulisannya itu akan seperti ini. Terlihat bagus. Sama dengan ketika ditulis tanpa maddah. Kalau menggunakan insert simbol, dia berbeda. Maddahnya begini, yang tidak maddah menjadi begini. Itu kan tidak indah ketika dilihat. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, tapi kalau saran saya, gunakanlah kombinasi tombol. Lagi pula, yang dihafalkan itu juga sederhana, hanya ini saja rumusnya. Yang berbeda itu kan cuman kapital dan kecilnya saja, cuma berkebalikan saja. Sedangkan kalau dikombinasi tombol, itu justru ada banyak sekali. Ada banyak sekali, ini saya tunjukkan. Nah, ada seperti ini. ALT Shift A. Nah, ini diterapkannya di mana? Yaitu ALT Shift A. Itu di sini. Saya tunjukkan. ALT Shift A itu ditunjuk di sini. Kita klik more symbol. Shortcut key. Jadi ALT Shift A itu adalah tombol kombinasi versi di insert simbol untuk kita terapkan dalam penulisan. Jadi meskipun di insert simbol itu ada tombol kombinasinya, tapi yang langsung pada keyboard itu juga ada tombol kombinasinya. Nah, ini tombol kombinasi di insert simbol itu begini. Cara menerapkannya itu harus kita operasikan dulu di shortcut key-nya di sini. Nah, kita press new shortcut key. Di sini kita tulis ALT. Ini simbolnya I ya. Lah, kemudian kita klik ALT langsung, ALT Shift I. Nah, ini kan simbolnya di sini I. Kenapa kok langsung I begini ya? Karena di sini otomatis dari komputer saya itu sudah diklik sini. Kalau teman-teman mau mengklik yang lain ya terserah. Ini tadi sudah secara langsung di sini, jadi otomatis ini. Jadi saya tadi secara secara sembarangan saja. Ini saya beri contohnya tuh iya. Kalau itu begini, langsung tadi di tombol AL. Saya ulangi lagi, oke? Dilihat dulu simbolnya tuh kan I di sini ya. ALT Shift huruf I. Baru kita assign. Terus close. Kita coba langsung ya, ini di lahan yang kosong, ALT Shift I. Nah, jadi kan teman-teman seperti ini. Tapi itu hasilnya juga berbeda loh. Ketika kita mengubahnya menjadi Times New Arabic, dia akan berbeda, tetap berbeda. Lihat dengan tombol kombinasi yang langsung dari keyboard seperti yang awal tadi.
Lihat perbedaannya di sini. Ini misalkan kita menggunakan huruf kecil saja. Perbedaannya itu akan sangat jelas terlihat ketika dia itu berada di tombol di huruf kecil, bukan kapital. Kapital pun juga kalau kita teliti, maka perbedaan itu juga akan terlihat. Tapi yang paling jelas terlihat itu ketika huruf itu kecil. Kalau I menggunakan tombol kombinasi biasa, itu kan begini. Lihat. Kalau menggunakan tombol kombinasi biasa, I-nya itu ada ini titiknya, seperti huruf I biasa, terus kemudian dikasih tanda strip di atasnya. Tapi kalau kita menggunakan tombol kombinasi di insert symbol, tidak ada I yang ada titik kecilnya itu tidak ada. Sedangkan di dalam pedoman transliterasi yang sudah saya tunjukkan tadi, itu I-nya seperti ini teman-teman. Oh, kok di sini? Di maddah tadi. Nah, di sini begini teman-teman ya kan? Nah, A-nya juga seperti ini. Jadi saran saya gunakanlah tombol kombinasi yang biasa saja, bukan yang insert symbol. Meskipun di insert symbol itu ada dan untuk mempermudah kita, tapi saran saya gunakanlah yang tombol kombinasi biasa karena hasilnya pun juga berbeda. Gitu. Oke, ini tadi saya tampilkan lagi ya untuk rumusnya. Nah, semuanya tuh rata-rata menggunakan ALT shift gitu. Karena tadi yang keluar langsung I, maka ya ALT shift I. Padahal tadi saya di awal menjelaskannya ALT shift A ya, mohon maaf. Karena itu tadi langsung menuju I dan saya kurang fokus, maka saya tunjukkan langsung pada I, ALT shift I itu tadi. Ya, tidak apa-apa, sama saja. Karena hanya berbeda pada vokal A dan I, begitu saja. Itu kalau dari penjabaran tentang transliterasi Arab Latin berdasarkan tutorialnya. Nah, sekian. Kita sampai pada penutup. Transliterasi sebagaimana pengertiannya sangat penting untuk diterapkan dalam kepenulisan. Jika penerapannya tidak sesuai pedoman transliterasi, maka akan menimbulkan kesalahan baca yang berdampak pada pemaknaan kata yang salah pula. Siapapun boleh menggunakan salah satu pedoman transliterasi asalkan mengonsistenkan dalam penulisannya. Jadi boleh ya menggunakan ISO ataupun SKB itu terserah. Yang terpenting dari awal sampai akhir itu harus konsisten. Dan harus sesuai dengan pedoman yang ada. Penulisnya seperti itu. Kalau miring, kalau nama orang itu ditulis tegak, soalnya nama orang ditulis miring. Fontnya Times New Arabic. Dan apalagi ukurannya disesuaikan dengan tulisan di sampingnya. Kalau judul ada kata sandangnya dilihat dulu dia di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Kalau di awal pakai huruf kapital, kalau di tengah ya A-nya dipakai huruf kecil ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan, maka presentasi ini dapat saya akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri saya tunjukkan dulu, teman-teman bisa melihat daftar referensi yang saya gunakan di mana saja. Ini bisa teman-teman baca langsung di sumber referensi ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa konsisten dalam menulis karya tulis itu menggunakan sistem transliterasi, karena jika tidak menggunakan sistem transliterasi bisa menimbulkan kesalahan baca. Karena huruf Arab itu beda, mat sedikit saja itu sudah berbeda arti. Jadi penting untuk diterapkan yang adanya sistem transliterasi. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.